Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saya ingatkan kepada terutama diri saya dulu dan juga jamaah di hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, yang memiliki banyak keutamaan. Di samping yang wajib, yang dianjurkan sangat, nomor satu utama adalah membaca salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Sesungguhnya hari di antara hari yang kamu lalui yang paling afdal adalah Jum'ah. Semua hari baik, tapi ada yang lebih baik. Tapi enggak ada hari naas. Ya. Fa'aksiru aliyya minas salat fa inna salatakum ma'rudatun aliyya. Perbanyaklah untuk membaca salawat karena salawat kalian itu disampaikan kepadaku. Masya Allah. Tetapi salawat salam itu ada dua macam. Ada yang langsung kalau kita di dekat kuburan Rasulullah. Kata Rasulullah, ma minkum min ahadin yusallimu aliyya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah di antara kalian mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan rohku kepadaku, kemudian aku jawab salam tersebut. Tetapi kalau dari kejauhan seperti dari Indonesia, terutama dari Bali begini, kata Rasulullah, inna lillahi malaikatan sayyahin tuballighuni an ummatis salam. Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkelana yang tugasnya menyampaikan salam kepadaku. Hadis ini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Kemudian yang kedua adalah salatul Jum'ah. Segera datang pada saat pertama syukur. Karena saat pertama mendapatkan korban unta. Jadi seperti korban unta. Saat kedua sapi, saat ketiga kambing, saat keempat ayam, saat kelima telur. Jangan-jangan kita telur aja nggak dapat. Karena datangnya pas imam keluar untuk berkhutbah, itu telur aja lewat, dan itu keterlaluan. Berhari-hari, setiap minggu, dan itu enggak gampang. Allah hantarkan umur kita sampai Jum'ah, tapi berkali-kali Jum'ah, beribu-ribu Jum'ah yang kita lalui mungkin selalu lewat keutamaan ini. Kemudian khutbah didengarkan dengan baik. Jangan tidur. Karena sudah menjadi tradisi kaum muslimin kalau Jum'ah itu tidur.
Apalagi memang khotibnya itu cocok untuk obat tidur. Bahkan ada seorang habis khutbah Jum'ah, ada salah satu jamaah datang mengucapkan terima kasih kepada khatib karena selama ini sulit tidur, dan alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, saya bisa tidur. Kemudian yang kedua adalah suratul Kahfi. Kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan, man qara'a suratul Kahfi yaumal jum'ati adha'allahu lahu ma baina jum'ataini. Siapa membaca suratul Kahfi di hari Jum'ah, Allah akan sinarkan di antara Jum'ah. Allahu Akbar. Dan di sana ada satu hadis, man qara'a awaila suratul Kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang membaca awal-awal dari suratul Kahfi akan diamankan dari fitnah dajjal. Kemudian yang terakhir adalah berdoa setelah sholat asar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna fi yaumil jum'ati la sa'atan la yuwafiqu muslimun fiha yas'alullaha ta'ala ata'an illa istajaballahu lahu. Sesungguhnya di hari Jum'ah itu ada saat tidaklah berketepatan seorang muslim berdoa di saat itu, pasti Allah akan kabulkan. Dan di antara sekian khilafiyah yang paling kuat adalah ba'dal asri. Taib. Hari ini Jumu'ah, di subuh ini saya dikasih tema di masjid ini amalan-amalan yang menguntungkan mayit. Ikhwah sekalian, sebelum kita menuju ke sana, perlu diketahui bahwa Allah hadirkan kita di muka bumi ini tujuannya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Imam Ibn Taimiyah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan, zahir dan batin. Cuma untuk mengetahui perbuatan itu dicintai oleh Allah yang akhirnya bisa disebut ibadah itu kayak apa, ini penting. Karena di antara kita, di sekitar kita banyak orang yang mengklaim ibadah, tapi itu bukan ibadah. Dan kita telah banyak mendapati satu praktek-praktek yang bukan ibadah, yang itu dimasukkan ke dalam Islam. Oleh karena itu, supaya kita mengetahui bahwa apa-apa yang kita jalankan itu dicintai oleh Allah, harus memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, perkara tersebut diperintah Allah. Apapun yang antum klaim, apapun yang antum sebut itu ibadah, kalau nggak ada perintahnya mau apa? Ya? Kalau sekarang nggak ada urusannya dengan syariah, antum tempel-tempelkan, nggak akan bisa. Makanya Allah tegaskan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu selain Allah
yang membuat syariat yang tidak diizinkan Allah. Enggak bisa. Makanya Rasulullah tegas mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan bagian daripada urusan kami, fawaradun, itu ditolak. Yang kedua, perbuatan tersebut dinyatakan ridha oleh Allah dan Rasulnya. Perkara tersebut diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, inna Allah la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan fayahmaduhu 'alaiha wa idza syariba syurbatan fayahmadu 'alaiha. Allah itu ridha kepada seorang hamba makan, setelah makan mengucapkan alhamdulillah, minum setelah minum mengucapkan alhamdulillah. Berarti minum itu ibadah kalau kita habis minum mengucapkan alhamdulillah. Loh gitu loh Pak. Kemudian yang kedua, perkara tersebut dipuji oleh Allah dan Rasul. Diungkapkan pujian, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah kan, taubat, tatahur, bersuci, ibadah karena dipuji oleh Allah. Kemudian yang keempat, perkara tersebut dijanjikan pahala oleh Allah bila dilakukan. Man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang membaca subhanallah sekali akan ditanamkan satu pohon kurma di surga. Oh, berarti baca subhanallah wa bihamdi ibadah. Gitu. Man qara harfan min kitabillah falau bi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalha fala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti membaca kitabullah itu ibadah. Itu Pak. Jadi nggak bisa ngarang syariat itu. Nggak bisa antum sandar-sandarkan sesuatu yang nggak ada bagian daripada perintah Allah, ridha Allah, pujian Allah, pahala Allah, terakhir surga. Kita mau beramal, gak ada janjinya surga, siapa yang menjamin? Pak RT? Hah? Kita sekarang mau beribadah, beramal, gak ada jaminan surganya, siapa yang mau jamin? Pak Camat? Siapa? Kiai? Kagak bisa. Semua, hatta Abu Bakar, Umar nggak bisa menjamin surga seseorang, apalagi antum. Hatta Rasulullah aja Pak diancam oleh Allah, walau taqawwala alaina al-aqawil la akhadna minkumul watin. Kalau kamu mengada-ada perkara syariat ini Muhammad, kamu akan berikan sanksi berat. Rasulullah diancam. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhul watin. Oh, enggak main-main. Makanya Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, minallahi ar-risalah. Risalah itu datang dari Allah. Nabi Muhammad itu bukan ngarang. Bahkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya kita tidak bisa berkata-kata, kita tidak bisa berbuat kecuali atas dasar perintah syariat. Minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasulil balagh.
Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan. Wa alaina taslim, kewajiban kita itu pasrah. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu prinsip. Contoh perbuatan di antara sekian perbuatan, perkara di antara sekian perkara yang dijanjikan surga, diungkapkan dengan surga oleh Allah. Ayyuma imra'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hasanat farjaha qila laha udkhuli al-jannah minal abwabi thamaniyati syi'ti. Perempuan mana saja yang salat 5 waktunya, puasa pada waktu bulannya maksudnya Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kemaluannya, dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu 8 mana saja yang kamu mau. Jadi kalau antum sekarang mengklaim ibadah, harus bisa menunjukkan salah satu di antara 5 ini di dalam syariat. Kalau enggak, antum capek. Enggak ada apa-apanya. Antum buang-buang waktu, enggak ada pahalanya. Antum sekarang mengeluarkan energi yang mardudun fawwaraddun, ditolak. Tuh ya. Sehingga kita harus hati-hati, apalagi prinsip kata Imam Ibnu Hazm, la yara fi mu'minun fi hadhil hayat samanan illa al-jannah. Tidaklah seorang mukmin memandang di dalam kehidupan ini yang mahal kecuali surga. Makanya ana closing statement, tidak boleh seorang mukmin keluar keringat kalau enggak ada surganya. Titik. Ngapain antum? Susah-susah enggak ada surganya. Itu. Dengan demikian amaliyah kita yang kita suguhkan kepada mayit tidak juga boleh keluar dari 5 itu. Oke, dan ini kita akan bahas satu persatu. Dan nanti akan kita buktikan. Yang pertama, amaliyah yang menguntungkan mayit adalah doa dan istighfar seorang muslim. Dalilnya pertama Allah berfirman, Surat Al-Hashr ayat 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Teks dari ayat tersebut, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku seiman yang telah mendahului kami. Dalil, perintah loh kan gitu. Jelas gitu. Ya, sekarang yang enggak jelas, malah yang enggak ada perintahnya, orang hidup minta didoain yang mati, gitu loh. Mana ya? Cek. Kalau sekarang antum nggak bisa menghadirkan ayat satu saja, hadis satu saja, ana tunggu nanti tablek lagi ke sini.
Tolong sebutkan satu ayat saja, satu hadis saja, orang hidup boleh minta kepada orang mati. Yang ada orang hidup memintakan kepada orang yang mati. Kenapa? Alasannya simpel. Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Kalau ada orang meninggal dunia, putus usahanya, putus sudah, mati. Pertanyaannya simpel gini aja deh Pak, pakai sedikit mengeluarkan energi berpikir. Mas, ana tanya, orang yang mati diperintahkan sholat enggak? Orang mati diperintahkan puasa enggak? Kalau lagi puasa ikut puasa enggak mereka? Enggak. Haji enggak? Umroh enggak? Ya otomatis enggak diperintahkan doa juga, enggak bisa berdoa. Dan kalau ada orang mati masih bisa berdoa, Pak, kagak usah takut-takut mati, Pak. Karena di kuburan masih bisa ibadah. Loh, iya. Masih bisa ibadah kok. Udah, gue tenang aja deh. Nanti tobat di kuburan. Iya. Kalau masih bisa beribadah, berdoa, bertobat bisa dong. Udah, habis-habisin aja di dunia. Maksiat sepuasnya. Nanti tobat di kuburan. Karena mendoakan orang yang hidup saja bisa, rezekinya lancar, jodohnya dekat, apalagi berdoa untuk diri sendiri. Bertobat dan yang lainnya. Wah, rusak kalau begini. Makanya bila anak Adam meninggal dunia, terputus usaha dia. Usaha orang lain tidak, shadaqatin jariyah. Makanya di sini ada amalan-amalan yang menguntungkan, tapi harus sesuai dengan dalil. Hanya Rasulullah juga mengatakan da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun wa ala ra'si malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin walaka bimislihi. Masya Allah. Doanya seorang muslim dari kejauhan dan tidak ada suatu yang gaib paling nyata kecuali sudah di alam kubur. Jadi doanya seorang muslim untuk saudaranya dalam kondisi gaib, yaitu apa? Jauh. Ana di Jakarta, antum di Bali. Apalagi ana di dunia, antum di alam kubur. Mustajabah. Ya. Di kepalanya ini Allah tugaskan malaikat, setiap dia itu berdoa untuk saudaranya kebaikan, malaikat itu mengatakan amin dan kamu mendapatkan sepadan dari doa itu. Makanya kalau antum mendoakan pengampunan, antum diampuni. Mendoakan kebaikan, antum diberikan. Lancar rezeki, antum juga. Itu Masya Allah. Ini makanya Rasulullah SAW ketika habis mengubur, sebelum pulang, menganjurkan kita untuk apa? Minta doa ke mayit. Pak, yang di dalam suatu riwayat, selama menyembelih unta, kita disuruh untuk berdiri mendoakan. Allahumma ighfir lahu wa sabbidhu. Ya Allah, ampuni dia, teguhkan dia. Fa innahu al-ana yus'al, karena dia ditanya sekarang. Ditanya. Tuh, ya. Amalan. Makanya sampai Allah meniadakan maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Kenapa Pak? Antum cek surat At-Taubah ayat 113. Tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan syirik. Kenapa?
Karena aslinya orang yang hidup memintakan ampun kepada orang yang mati, kecuali mati dalam keadaan, nah itu. Karena ibarat orang yang sekarang ini mati dalam keadaan syirik dan kufur itu, listrik itu enggak ada sambungnya, enggak ada sinyalnya, ibarat HP. Sinyalnya berbeda. Yang satunya XL, yang satunya M3. Enggak nyambung. Bisa nyala emang lampu disambung pakai batang pisang. Enggak bisa, enggak connect. Terus harus satu frekuensi. Itu ya. Makanya Rasulullah Allah tegaskan kepada Rasulullah, jangankan kita, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba, meskipun kerabat dekat termasuk Abu Thalib. Ya. Selanjutnya amalan yang kedua yang sangat menguntungkan mayit adalah membayar utang. Wah, ini dalilnya banyak. Ya. Termasuk membayari arisannya. Karena arisan itu utang. Makanya kalau antum berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubli wal bukhl wa min ghalabadid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung dari keberatan utang, ditekan orang. Karena orang kalau utangnya banyak ditekan orang, telepon sana telepon sini. Lah kalau sudah berdoa ini ya jangan kenceng-kenceng arisannya, itu loh. Ya, udah mohon berlindung dari utang malah ngutang terus ya. Walaupun enggak dilarang arisan itu, boleh. Ya. Nah, kenapa Pak? Begini masalahnya. Kenapa sih Islam itu menganjurkan kepada kita sebisa mungkin menghindarkan diri dari utang? Karena kalau mati mendadak membebani ahli waris. Ya? Ninggalin warisan enggak, ninggalin utang iya, nyusahin siapa? Itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendapati seorang yang mati dalam keadaan punya utang, diingatkan Jibril, Muhammad mundur, jangan sholati dia. Dia punya utang 2 dinar. Akhirnya Rasulullah tidak jadi sholat. Lalu di sana ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Lalu menanyakan, kenapa ya Rasulullah engkau tidak menyolatinya? Jibril tadi datang kepadaku mengkhabarkan si mayit ini punya utang. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, dinarani alaiya, 2 dinar aku yang nanggung. Akhirnya Rasulullah sholat. Tiap ketemu Abu Qatadah ditanya, Abu Qatadah, gimana nasibnya 2 dinar? Belum ya Rasulullah. Ketemu lagi ditanya lagi, Abu Qatadah, gimana nasibnya 2 dinar? Sudah ya Rasulullah, saya bayar. Apa kata Rasulullah? Al-ana baradat jilduhu, baru sekarang ini dingin itu kulitnya si mayit. Makanya di sana ada sanksi, di antara sanksi mayit, seorang mukmin ditahan tidak bisa masuk rohnya itu ke surga karena punya utang. Makanya Rasulullah mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Roh seorang mukmin itu tertahan oleh utangnya karena belum dibayar. Itu penting. Makanya jangan sampai gampang dan menggampangkan, mudah dan memudahkan utang piutang. Utang itu dibayar pasti.
karena sebuah janji. Makanya janji juga harus dibayar karena sebuah utang. Makanya kata orang janji itu utang, benar. Utang itu janji. Antum balik juga. Janji itu utang, utang itu juga janji. Yang ketiga, menunaikan nazarnya. Nih, nazar ditunaikan. Makanya di antara khilafiyah, di antara para ulama, di dalam menafsiri sabda Rasulullah SAW tentang puasa, mengqadha puasa mayit, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati punya tanggungan puasa, maka hendaknya walinya, ahli warisnya yang memuasainya. Itu di antara sekian ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah puasa nazar, bukan puasa biasa-biasa yang kita lakukan itu. Karena apa? Nazar itu janji, dan janji tadi utang. Makanya kalau bisa jangan nazar. Bahkan sebagian ulama mengatakan nazar itu makruh, tapi kalau sudah dilakukan harus dipenuhi. Karena Allah mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kenapa makruh? Karena Rasulullah mengatakan innahu la ya'ti bi khairin fa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, hanya saja dikeluarkan dari orang bakhil. Kan bakhil, mau sedekah aja nunggu anaknya lulus. Bakhil enggak? Ya. Mau itikaf atau mau umroh atau mau apa aja nyumbang masjid, nunggu suaminya naik pangkat, lama banget. Kalau enggak orang bakhil kan enggak ada. Mau berbuat baik aja dipancing-pancing. Makanya la ya'ti bi khairin fa innahu innama huwa yustakhraj minal bakhil. Makanya antum berbuat baik tanpa ada ikatan, karena nazar itu Pak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu beratnya. Itikaf itu sunnah, bisa menjadi wajib kalau antum nazar. Gitu? Sedekah itu wajib. Sedekah itu sunnah, menyantuni yatim piatu itu sunnah. Tapi kalau antum sekarang nazar, kalau nanti anak saya diterima di Universitas UI jurusan kedokteran, saya akan menyantuni yatim piatu 100, masing-masing orang 100.000. Wajib itu. Ya. Jadi hati-hati. Umpamanya saya nazar, nanti kalau saya naik pangkat, si janda itu saya nikahin. Wajib itu. Wajib enggak? Nah, wajib, hati-hati. Kan menikahi janda itu boleh-boleh saja, boleh iya, boleh enggak. Tapi kalau antum nazar harus itu. Makanya jangan nazar. Nazar begini-begini repot nanti. Nanti urusannya sama RI 1 kan masalahnya. Itu. Nazar, jangan memudahkan nazar. Selanjutnya hadirin sekalian, amalan yang dianjurkan menguntungkan mayit adalah amal kebaikan anak soleh. Yang keempat, ya, jadi soal nadar tadi, pokoknya sebagai ahli waris harus menunaikan, Pak. Ya. Amal kebaikan anak soleh bukan hanya sedekah saja, bukan haji umroh saja, bahkan seluruh amalia anak soleh itu otomatis sampai kepada orang tua. Itu enaknya punya anak.
Makanya pernah ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Kalau seandainya beliau bisa bicara, hendaknya kau bersedekah. Apakah aku akan sedekahkan?" "Na'am, tasaddaq anha." Iya, sedekahkan dia. Bahkan ada orang yang ditinggikan surganya oleh Allah. Dia penasaran dari mana ini semua. Dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Karena istighfarnya anakmu. Makanya di antara sekian perkara yang menguntungkan mayit setelah meninggal dunianya adalah waladin solihin yad'ulah. Bahkan anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu untuk orang tuamu. Oleh karena itu ketika Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia itu mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya, Rasulullah mengatakan, wa inna auladakum min kasbikum, anakmu itu dari hasil usahamu. Anakmu dari hasil usahamu. Makanya para ulama ketika menafsiri firman Allah, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apapun yang sekarang ini diusahakan oleh Abu Lahab tidak bisa menutupi siksaannya nanti di akhirat. Wa ma kasab, para ulama memberikan tafsir anak-anak yang dia lahirkan. Anak-anaknya Abu Lahab enggak bisa. Wa ma kasab. Dan subhanallah Pak, ini sanksi cukup mengerikan. Cukup mengerikan. Harta yang dimiliki oleh Abu Lahab. Jadi ini dikutuk oleh Allah, orangnya, hartanya, anak turunnya. Makanya lewat semua. Coba mengutuk orang jadi ibadah kan cuma ini aja kan? Loh, coba bayangin Pak, ngeri enggak? Ini coba Abu Lahab itu tiap hari disumpahi orang berapa orang tuh? Setiap orang yang membaca Al-Quran ketika sholat, tabbat yada abi, itu kan nyumpahin siapa? Abu Lahab itu, Masya Allah. Ngeri Pak. Makanya kalau antum nggak bener itu jangan banget lah kayak Abu Lahab begini, ya. Ngeri, ya. Disumpahin orang tiap hari berapa ribu, berapa juta. Ya kalau yang baca surat Tabbat ketika sholat sehari itu ada sedunia ini 5 juta kan kelenger tuh Pak. Nah itu kadang kalau merenungkan ini merem-merem tuh. Ya Allah. Dan dianjurkan mendapatkan pahala loh, nyumpahin orang. Satu huruf, satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Dan Allah rahasiakan nama istrinya, sementara Allah terangkan nama lakinya yaitu Abu Lahab. Rahasianya, perempuan itu adalah mahallus sitr, perempuan itu adalah tempat ketertutupan dan rahasia. Makanya antum punya istri jangan dipamer-pamerin. Ini aja istri orang becat aja ditutup sama Allah. Itu. Ini ditutup karena mahallus sitr. Nah, oleh karena itu umrohnya anak, hajinya anak, bangun masjidnya anak, seluruhnya nyampe kepada orang tua. Secara otomatis enggak perlu diniat-niatin. Sebagaimana sholat ini adalah usaha seseorang. Enggak pernah ada satu teks riwayat
kalau kamu sholat tolong dong diniatin untuk diri kamu. Saya niat sholat ini untuk diri saya. Enggak perlu. Kalau memang seperti itu, anak ini macam di antara sekian macam usaha orang tua, seperti usaha dia umroh, haji dan sholat, tak perlu diniatin. Otomatis. Ini hebatnya punya anak, Pak. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, la yad'a ahadukum talabal walad fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan punya anak, karena kalau mati tidak punya anak terputus. Putus antum. Putus nama besarnya, putus usahanya, putus kebaikannya. Nasallallahu al-afiyah. Dan di sana ada amalan-amalan yang bisa sampai ke mayit. Inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasanati ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu, ilmu yang dia sebarkan. Mudah-mudahan para dai termasuk saya ini mendapatkan itu. Wa waladan sholihan tarakahu, anak soleh yang dia tinggalkan. Itu langsung otomatis nyampe. Wa mushafan warasau, mushaf yang diwariskan, ya. Mushaf yang sekarang diwakafkan itu. Au masjidan banahu, masjid yang dia bangun. Au baitan libni sabil banahu, rumah yang dibangun untuk ibnu sabil. Apalagi di Bali antum punya rumah petak 3 pintu untuk ibnu sabil, Masya Allah. Diiklankan siapa saja para ikhwan yang sekarang terlantar di Bali, silahkan ada perumahan gratis. Ibnu Sabil. Ya. Antum jangan cuman berurusan dengan hunian di atas bumi, mikir juga hunian yang di bawah bumi. Karena manusia itu punya 2 hunian, hunian di atas bumi, hunian di bawah bumi. Ya. Berapa lama tinggal yang di bawah bumi sampai kiamat? Coba kalau kita mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun. Di kuburan tok kurang berapa? 1 juta tahun. Lamaan mana? Bumi apa di atas bumi? Di atas bumi paling juga ada yang kurang 20 tahun, 15 tahun, 5 tahun. Bahkan mungkin ada yang besok. Enggak lama. Anak aja yang agak lama. Oke. Ya. Cukup saya kira itu. Jadi amalan-amalan yang menguntungkan mayit, insyaallah. Silahkan ada yang bertanya. Fadhol, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, apakah kita boleh menarik perkataan nazar? Boleh, tapi harus bayar kafarat, tebusan. Berupa apa? 1, memberi makan atau pakaian 10 orang miskin, kalau enggak puasa 3 hari berturut-turut. Itu narik apa? Nazar. Sama dengan sumpah. Jadi enggak angger, wah saya enggak jadi, enak aja loh. Ya, ada konsekuensinya, jangan enggak jadi terus selesai. Makanya di sini berat. Nazar, sumpah itu perkara-perkara yang berkonsekuensi. Jadi jangan gampang-gampangin, ya. Jika awalnya tidak tahu hukum nazar, apakah tetap melaksanakan nazar tersebut? Ya tadi, kalau antum laksanakan. Enggak mungkin, antum kan nazar, gimana enggak tahu hukumnya ceritanya. Mungkin tidak lengkap pengetahuannya, antum tanya gitu. Bukan enggak tahu dalam artinya jahil kamil, seorang bodoh yang sempurna. Karena dia bernazar, ya. Dia sudah melakukan, cuma mungkin tidak tahu secara utuh konsekuensinya apa,
Ya, kalau batalin itu gimana? Kalau lanjut itu gimana? Itu aja ya. Intinya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu memenuhi nazar-nazarnya karena takut nanti hari yang penuh dengan sanksi berat di hari kiamat nanti. Menunjukkan bahwa nazar itu berkonsekuensi. Nazar itu ada efeknya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bacaan Al-Quran kita sampai kepada mayit seperti bacaan Yasin? Ikhwah sekalian, tolong diperhatikan. Ini masalah khilafiyah di antara para ulama, apakah bacaan itu sampai atau tidak. Ya, sampai atau tidak. Tetapi yang menjadi permasalahan sekarang yang ingin saya tekankan sebelum membahas ke sana. Di antara sekian banyak kaum muslimin lebih sibuk, lebih intensif mengkait-kaitkan Al-Quran ini kepada orang yang mati daripada kepada orang yang hidup. Seakan-akan di sini diformatkan orang yang mati itu lebih butuh kepada Al-Quran daripada orang yang hidup. Terutama Yasin. Padahal surat Yasin di ayat terakhir itu Allah menegaskan apa? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar dengan Al-Quran ini Rasulullah memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Tuh, coba. Hidup. Coba baca lagi, diulangi lagi itu ayatnya. Setelah diulangi, direnungkan lagi. Setelah direnungkan, ada apa dengan kondisi kaum muslimin sekarang? Allah memerintahkan untuk membacakan Al-Quran termasuk surat Yasin kepada yang hidup. Ternyata kita sibukkan kepada yang sudah mati. Bukan gak boleh. Dan saya termasuk orang yang setuju pendapat para ulama yang membolehkan orang yang mengirimkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Dan ini dikuatkan oleh mazhab Hanafi. Makanya Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam kitabnya Syarah Tahawiyah memberikan satu dalil-dalil cukup lengkap tentang masalah itu. Cuma yang jadi permasalahan tadi, kita lebih menyibukkan Al-Quran untuk orang yang mati daripada yang hidup. Itu pun surat-surat tertentu saja. Paling banter Al-Fatihah. Belum pernah ana melihat atau mendapati orang sekarang ini ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Itu. Coba berani enggak? Waduh, kagak hafal, Pak. Bubar ini nanti selamatan nih. Ini yang jadi masalah. Wa ila Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul Auliya wa semuanya wa ala hadiniya wa ala kulli niyatin An-Nisa Ali Imran repot nanti. Cuman Al-Fatihah kenapa? Sambil merem bisa dibaca itu. Itu akhirnya hadirin sekalian, kalau enggak ini cuma Yasin. Jadi surat yang hanya diakui secara de facto ya, itu 4 surat di Indonesia. Surat Yasin, surat Al-Fatihah, Qul huwallahu sama Qul a'udzu ini inna a'tayna kulhu untuk tarawih. Ya, ini untuk mati. Ya tarawih inna, dan itu kadang-kadang ngeles, Pak. Anak terus terang, Pak, ya, saya bukan apa-apa. Memang saya itu mencintai banget surat Al-Ikhlas ini. Dan fadilahnya melimpah banget, Pak. Banyak sekali. Di antara sekian fadilah keutamanya adalah mempercepat selesainya sholat. Wow, Masya Allah. Aduh, parah. Jadi fadilahnya sholat selesai dengan cepat.
Itu fadilahnya surat Al-Ikhlas. Parah itu, ngarang berarti ya. Itu bukan fadilah Pak, itu ya. Kita nggak ngelarang juga, nggak salah. Cuman kemana aja ini surat 114 surat. Bukankah kita itu bisa membaca surat ini, surat itu? Ya. Sekali-kali sekarang ini baca Wat-Tur, Wad-Dzariyat, ya, Qaf, ya. Itu kita baca. Biar apa? Sholat ini juga enak, rata gitu. Makanya di sini dianjurkan untuk semangat menghafal Al-Quran. Dan perlu diketahui, Pak, ketika nanti kita di surga, kata Rasulullah SAW, Iqra' warattil wartaqi, fa inna manzilataka fil jannah inda akhir suratin inda akhir ayatin taqra'uha. Masya Allah. Ketika kita berada di surga sambil naik tingkatan, kata Allah, bacalah, tartillah sambil naik, karena tingkatan surgamu itu nanti ketika terakhir kamu membaca ayat. Jadi nanti kita itu dibikin oleh Allah mampu lagi untuk bisa mengulangi ayat-ayat yang kita hafal dan sambil naik surga. Makin banyak hafalannya, makin tinggi surganya. Lah yang inna tok, lah ente. Gitu. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Udah. Wes gak iso Mas. Lebih ya sampean ya. Hafalin. Ngapain aja kita sih? Kayak sibuk banget jadi menteri enggak, hafal Quran enggak, kan rugi. Aduh. Sambil duduk aja bisa baca. Tuh. Satu ayat. Itu jadi kemana, apalagi alhamdulillah kita itu dimudahkan Allah bisa ngedownload, kan nggak nenteng begini, ada ngedownload nih anak ajar ini, antum biar nggak jadi HP ini setan gepeng ini, ini setan gepeng ini, apalagi nih ini Pak, ini ada aplikasi nih, ada, nah ini kalau saya ini untuk ngaji nih. Ini tafsir para ulama untuk kajian udah lengkap di sini nih. Ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir Al-Baghawi, ada tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, At-Tabari. Tuh, tinggal mencet atas nih. Untuk melihat apa namanya? Milih suratnya, nih keluar semua nih. Surat. Kalau antum lupa surat apa, ayat berapa, tinggal nulis bunyi di antara sekian lafaz ayat. Saya ingat wal laili, udah tulis aja laili. Nanti keluar itu istri ente namanya laili. Ya. Enggak sembarangan, harus ada pilihan yang bisa connect. Ini enggak akan keluar kalau hurufnya cuma 2. Tuh ya. Jadi huruf-huruf yang sekarang kalimat cuman memuat 2 tidak akan keluar. Harus lebih dari 3 atau 4. Contoh, saya ingin mendapati Ibrahim itu di surat apa aja. Tulis Ibrahim, keluar semua itu surat. Oh ternyata Nabi Ibrahim namanya di Quran disebutkan sekian kali. Nabi Musa disebutkan sekian kali. Itu. Terus nanti kalau kita ingin tafsirnya nih, lihat mencet di sini bawahnya. Keluar semua nih. Krek, loh. Semua. Tuh ingin apa sih komentar Imam At-Tabari terhadap ayat ini keluar. Kalau antum dulu buka-buka, waduh. Tahu-tahu tafsirnya di rumah, ketinggalan. Oh ini udah enak. Ini sudah dipermudah sama Allah. Antum aja yang nggak mau mudah. Itu. Tapi chatting sama janda bisa. Nah itu ngaku aja loh. Itu permasalahannya. Kenapa gitu?
dimudahkan oleh Allah dengan berbagai macam teknologi, apalagi yang ini iPad ya. Terus kemudian mudah hafal Quran. Iya. Kadang-kadang ada orang ngeles. Kan Pak, ada hadis as-sa'i 'alal armanati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im bil laili wa sha'im bin nahar. Orang yang berusaha menopang hidupnya janda dan orang-orang miskin seperti jihad di jalan Allah, puasa di siang hari, qiyam di malam hari. Masya Allah, fadilahnya besar. Tapi antum nggak ikhlas. Ada udang di balik batu. Nah itu memang benar, fadilahnya besar. Itu. Ini mana yang mau ditanya ini? Ini ya? Oh ini ya. Afwan Ustaz bertanya. Apakah amaliyah anak yang soleh itu pahalanya sampai kepada orang tua yang masih hidup? Ya, kalau hidup mati sama aja kan gini Pak. Orang itu kalau masih hidup ke hidup boleh saling mendoakan. Tapi kalau hidup ke mati, maka yang paling bisa mendoakan adalah yang hidup, bukan yang mati mendoakan yang hidup. Itu. Kalau ada orang yang berdalil, bukankah orang-orang yang di hari kiamat nanti minta syafaat ke para nabi, minta supaya ditolong oleh nabi? Jawabannya satu, mereka sudah berada di dalam kehidupan yang nyata. Kemudian kedua, mereka saling ketemu. Ketiga, dia meminta sesuatu yang bisa dilakukan oleh dia. Yang menjadi permasalahan sekarang bukan soal masalah hidup mati. Meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang diminta itu, gimana? Bisa terwujud. Dia nggak bisa mendoakan, dia sudah selesai, dia tinggal hisab, tidak ada amal lagi. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Sesungguhnya dunia ini tempat amal, tidak ada hisab. Dan akhirat nanti hanya ada hisab, tidak ada amal. Jadilah kalian anak akhirat, jangan jadi anak turun dunia. Itu, makanya seperti itu kondisinya. Dan apakah kedua kakek dan nenek yang sudah meninggal juga mendapat manfaat pahala? Intinya anak itu Pak mencakup cucu, dan bapak itu mencakup nenek moyang kita. Makanya kalau ada firman Allah, ya, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abai wa azwaji wa dzurriyyatim. Surga Aden itu nanti akan dimasukin oleh bapak-bapaknya, maksudnya bapak moyangnya, anak cucunya, dan suami istri, asalkan amalnya itu sama. Makanya kesolehannya sama. Itu. Terakhir, misal anak sambung tiri, apakah bisa mendoakan? Intinya gini Pak, semua muslim boleh saling mendoakan, termasuk anak tiri. Cuman di sini kenapa Rasulullah menekankan anak? Ayo, kenapa? Ada yang bisa nggak jawab? Dapat hadiah dari pengurus. Kenapa Rasulullah mengkhususkan doa anak soleh kepada orang tua? Padahal sesama muslim bisa saling mendoakan. Jawabannya, daripada lama nunggu nggak nutup-nutup, karena anak soleh itu berbeda dengan manusia secara umum, muslim secara umum. Pak, muslim secara umum mendoakan oke, doanya diterima insya Allah. Tapi apakah sehebat seperti anak? Tidak. Pertanyaannya aja, ada enggak yang sekarang hadir di sini mendoakan tetangga muslimnya yang sudah mati 5 tahun lalu? Ya, kayak duit. Ada? Tapi ada enggak anak yang masih mendoakan orang tua yang mati 30 tahun yang lalu? Oh, banyak. Bahkan wafat 30 tahun lalu, 40 tahun lalu masih terus berdoa
Allahumma ighfir lahu. Tapi tetangga ada yang mendoakan yang mati 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, sehari aja lupa apa udah. Setelah sholat jenazah aja selesai, nggak inget. Kenapa ditekankan anak soleh? Apakah anak yang toleh nggak boleh? Toleh itu anak yang apa itu? Tengil itu loh. Apakah anak yang tidak baik nggak boleh mendoakan orang tua? Boleh, cuman kan nggak ingat juga. Karena ketolehannya, karena dia itu menyimpang, karena dia itu nggak soleh, cepat melupakan orang tua. Jangan-jangan kalau bisa dicekik duluan supaya cepat dapat warisan. Nah, tapi kalau anak soleh dengan kesolehannya, rasa kasih sayangnya tumbuh, kebaikannya terus mengalir, lalu yang tidak kalah pentingnya doanya terkabul di hadapan Allah dan tiap hari dia biasa ibadah. Lah kalau anaknya mabuk kapan mendoainya? Tiap hari mabuk, sholat nggak pernah. Itu kenapa Rasulullah menekankan anak soleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dan sekarang sudah syuruk ya. Kita sholat syuruk 2 rakaat karena fadilahnya Masya Allah, man shalla as-subha fi jama'atin summa yajlis hatta tatlu'a asy-syamsu summa yusalli rak'atain kana ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk sampai terbit matahari lalu sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna 3 kali. Allahu Akbar. Hadis ini dihasankan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam At-Tirmidzi itu sendiri di dalam sunannya dan juga Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.